Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin bersudut pandang tentang Muhammad. Siapakah Muhammad? Dan di manakah sekarang Muhammad? Apakah benar Muhammad itu sudah wafat? Saya tidak sedang memperbandingkan apa yang sudah ada, apa yang kebanyakan kita yakini bahwa Muhammad itu meninggal, bahwa Muhammad itu sudah wafat. Ini tentang sudut pandang saya, tentang apa yang saya ketahui. Bagi saya, Muhammad itu tidak akan pernah wafat. Karena Muhammad sumber dari segala sumber. Bukankah pertamanya manusia itu bernama Adam? Bukankah orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis dari keturunan Adam? Disinilah disebutkan bahwa Muhammad itu nabi yang pertama dan yang terakhir. Saya akan bersudut pandang tentang ini. Kenapa dikatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang pertama dan yang terakhir? Bukankah awal mulanya kejadian alam semesta dan seisinya ini dari Nur Muhammad? Tidak aku ciptakan alam semesta dan isinya kalau tidak karena Nur Muhammad. Bukankah ini sudah jelas? Bagi saya ini sangat jelas. Tanpa saya harus berdalil apapun. Soal dalil dan hadis, monggo panjenengan yang ahli di situ. Berarti kalau terciptanya alam semesta dan seisinya ini karena Nur Muhammad, bukankah alam semesta ini masih ada? Bukankah kehidupan masih ada? Berarti Muhammad masih ada. Ketika Nur Muhammad itu wafat, tidak diragukan lagi. Jagat ini akan hancur. Seluruh kehidupan pun akan musnah. Itulah ketika Muhammad wafat. Bukankah kata ada kata selama masih ada adzan berkumandang, kiamat itu akan ditunda. Selama masih ada
yang mengaji, bukankah kiamat itu pun akan ditunda? Mari kita lihat kejadiannya. Kalau alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad, berarti Muhammad masih ada. Karena Muhammad ada di setiap yang hidup. Di dalam hidupnya orang Hindu, itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Orang Buddha, Nur Muhammad. Orang Nasrani, Nur Muhammad. Dengan bahasa mereka. Itu hakikatnya. Itulah rahmatan lil alamin. Orang Islam itu harus bisa merangkul. Bukankah kitab suci Al-Quran pun merangkul? Meyakini adanya Taurat. Meyakini adanya Zabur. Dan meyakini adanya Injil. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Seluruhnya dirangkum dalam Al-Quran. Tidak ada bahasa firman Tuhan itu sudah kadaluarsa. Kalau ada yang berpikir bahwa firman Tuhan itu sudah kadaluarsa, berarti Tuhan itu mencela, tidak berketetapan, tidak kekal, tidak abadi. Bagi saya, itu tidak akan terjadi. Sekali A, tetap A. Tidak akan pernah bergeser menjadi B. Atau antara A dengan B. Tidak mungkin. Itulah Tuhan. Sifatnya kekal. Lalu Nur Muhammad itu di mana? Nur Muhammad itu ada di setiap yang hidup. Benarkah kita sudah merasa hidup? Jawaban itu kita masing-masing yang memilikinya, yang bisa menjawabnya. Kalau benar kita sudah hidup, pasti kita mengenal hidup. Kalau kita mengenal hidup, pasti mengenal Nur Muhammad dan mengenal Muhammad itu sendiri. Katakanlah, hai Muhammad, Tuhan itu esa. Bukankah sampai sekarang ada yang sudah kita anggap bahwa Muhammad itu wafat? Mengapa kalimatnya masih ada? Mengapa surat Al-Ikhlas itu masih ada sampai sekarang? Dan di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satu kalimat pun ikhlas. Di dalam surat tersebut. Kenapa? Ini kan misteri. Bagi kebanyakan dari kita, ini adalah misteri. Apakah engkau sudah rela aku Tuhani? Itu pernyataan dari Tuhan.
Kalau kamu tidak rela, keluarlah kamu dari kolong langitku. Itu makna dari al-ikhlas. Kita harus ikhlas dituhani oleh Tuhan. Apa buktinya kalau kita ikhlas? Kita sadar. Apa buktinya kita sadar? Kita mengerti apa yang kita baca. Apa yang kita yakini. Tidak cuma sekedar di lisan. Hanya menjadi hafalan. Dan itu pun tidak salah. Itu penuntunnya. Tapi sudah ribuan tahun sampai sekarang. Masa kita mau dituntun terus? Kapan kita menjadi dewasa? Manusia dewasa di hadapan Tuhan yang mengenal dirinya, yang mengenal jati dirinya. Dan orang yang mengenal jati dirinya pasti mengenal Muhammad, dan pasti bukan sekedar mengenal, tapi juga bertemu. Ketika kita masih terus katanya dan tidak sampai kepada bertemu, bagi saya kita belum sampai pada yang namanya iman. Muhammad, nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Dari awal yang bernama manusia pertama, Adam alaihi salam. Itu isinya Nur Muhammad. Ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa. Bahkan yang kita sebut Muhammad. Padahal jelas dikatakan sebelum Muhammad ada lahir, yang kita yakini lahir. Isa sudah berkata, "Aku adalah Rasul, hai Bani Israel." Dan akan lahir seorang Rasul yang bernama Ahmad. Disinilah begitu nyatanya bahwa Muhammad itu akan kekal selama masih ada yang hidup.
selama masih ada hidup di semesta ini. Itulah Muhammad dikatakan nabi yang pertama dan yang terakhir, karena Tuhan yang kita ketahui Nur Muhammad diciptakan, tidak. Nur Muhammad itu bagian daripada Dat Maha Suci, tidak diciptakan. Jadi tidak ada perbedaan antara Dat Maha Suci dan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad adalah bagiannya dari Dat Maha Suci itu sendiri. Dari awal mulanya sampai akhir zaman, katanya, tetap Nur Muhammad akan abadi. Kiamat yang pasti datang, kiamat yang bernama mati, jagat alit. Ini yang harus kita renungkan. Karena itu sudah sangat pasti akan datang. Apa itu mati? Ketika wujud ditinggalkan oleh Nur Muhammad atau hidup. Wujud tidak akan bergerak, tidak akan berdaya. Berarti wujud dari Nur Muhammad adalah kesadaran. Yang berbunyi, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Allah, Nur Muhammad. Bukankah Nur Muhammad itu dari Allah? Dan Nur Muhammad tidak diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad adalah bagian dari Allah itu sendiri. Berarti apa bedanya antara Muhammad dan Allah yang kita ketahui itu? Kalau dia adalah bagian dari dia sendiri. Itulah makanya dari ribuan para nabi dan rasul, hanya di kalimat Allah dan di kalimat Muhammad ada tertera huruf tasdid. Itu hanya kita buat pajangan tanpa kita kaji. Karena kita merasa sudah selesai. Ketika kita sudah menghafalnya, kita selesai. Silakan bagi yang berpendapat seperti itu. Tapi bagi orang-orang pelaku sadar, jauh dari cukup.
Bagaimana mau cukup? Perjalanan itu baru mau dimulai. Mulai saja belum, baru mau dimulai perjalanan yang sesungguhnya. Dan yang dapat jaminan wa inna lillahi rajiun adalah inna lillahi. Siapa inna lillahi? Nur Muhammad yang bagian dari Allah tersebut. Yang bagian dari Dat Maha Suci. Maka Nur Muhammad itu adalah suci. Maka yang suci itulah yang akan kembali kepada Dat Maha Suci. Yang lain tidak. Apapun cara kita, apapun yang kita ketahui, jangan pernah menyudutkan siapapun. Bukankah kebanyakan dari kita ketika ditanya ibadahmu diterima tidak oleh Allah, kebanyakan dari kita akan menjawab wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ketika kita tahu Allah, bukan sekedar tahu, bertemu, karena Allah itu wujud. Yang sangat pertama, ketika kita bertemu dengan wujud Allah, bukankah tidak sedang bermimpi? Bukankah ketika kita beribadah pasti tahu benar diterima dan tidaknya amal ibadah kita, karena kita sudah bertemu, bukan? Kalau katanya, sampai kapanpun tetap akan katanya. Kita akan mewariskan katanya kepada anak cucu kita kemudian. Katanya dan terus katanya. Tanpa ada kata habis dalam katanya. Karena kita terlena di satu ruangan yang bernama syariat saja. Bagi panjenengan yang sudah nyaman di situ dan merasa yakin, pastikan bahwa ibadah saya pasti diterima oleh Allah. Pastikan berkata seperti itu. Jangan pernah ada keraguan. Ketika kita benar-benar sudah yakin. Jangan lagi bilang wallahu a'lam. Itu bahasa anak-anak, bukan bahasa orang tua seperti kita. Tentu akan beda bahasa orang tua dan bahasa anak-anak. Jangan pernah samakan. Kita sudah begitu hafal Al-Quran. Kita sudah sangat menghafal
hadis. Sekarang kita tinggal mencernanya dengan seksama, seseksama-seksamanya, agar kita bisa merasakan buahnya. Jangan terlena saudaraku di dalam syariat saja, karena masih terlalu jauh dari kata sampai. Tapi jika panjenengan di dalam syariat sudah cukup atau merasa sampai, satu yang dari saya, jangan lagi bilang wallahu a'lam. Apapun ibadah kita, pastikan betul bahwa ibadahku diterima dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan. Itulah yang menurut saya hakul yakin. Tidak kata siapapun. Karena kita sudah bertemu dengan yang kita sembah, yang kita puja, dan yang kita puji di setiap waktunya. Bukankah ketika kita bertemu, bukankah kalau pahala itu bisa kita gambarkan, kita bawa ke hadapan Allah? Nah, ya Allah, pahalaku. Bukankah dengan jelas kita menyaksikan pahala tersebut bisa diterima oleh Allah atau ditolak? Bukankah ini nyata? Bukankah ini ilmu logika? Jangan lagi bermimpi. Sudah cukup lama kita tidur. Sudah waktunya kita bangun dari tidur panjang kita. Ini sudah zaman akhir. Mari kita sama-sama bangun dan sama-sama membangun kesadaran, kesadaran untuk sampai pada titik tertinggi, kesadaran murni. Karena yang namanya murni tidak bisa tercampuri atau dicampuri oleh selain yang murni tersebut, atau suci, tidak mau atau tidak bisa dicampuri atau tercampuri oleh selain yang suci itu sendiri. Mohon maafkan saya jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.